Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke teman-teman, di video kali ini insyaallah kita mau berbagi ilmu, berbagi pengetahuan yang mungkin bisa kita ambil petik pelajaran, yaitu tentang satu kitab, satu buku yang saya suka dan sedang saya pelajari, saya dalami. Mungkin juga saya ingin bagi-bagi ke teman-teman tentang satu buku dari cetakan Ummul Qura. Oke, di sini adalah penulisnya adalah Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Pasti pada tahu. Syekh Wahid Abdus Salam Bali pasti pada tahu. Siapa dia? Dia adalah pakar dunia gaib dari Timur Tengah. Kita kasih lihat ini bukunya. Ya, ini adalah buku Syekh Wahid Abdus Salam Bali, yaitu Ruqyah, Jin, Sihir, dan Terapinya. Terus terang buku ini bagus, luar biasa, Masya Allah. Saya sudah baca, tapi belum semuanya. Ada beberapa hal yang penting bisa di-share, ada juga hal mungkin yang bisa ada perbedaan di dalamnya. Ini pada kesempatan hari ini saya mau bagi tips, mudah-mudahan ada yang bisa kita amalkan di sini. Oke, yang pertama kita akan buka dulu. Ini bukunya, buku Ruqyah, Jin, Sihir, dan Terapinya. Ya, tentunya gaib itu ada, jin itu ada. Oke guys, kita mulai. Cetakan Ummul Qura, Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Di sini ada beberapa bab yang cukup banyak, dan saya akan ambil poin-poinnya saja yang mungkin ringan-ringan saja, tidak begitu berat, dan mungkin kita bisa amalkan. Ya, tips dari beliau adalah pakar ruqyah internasional. Bahkan Ustadz Abdul Somad juga pernah menceritakan beliau gitu kan, bahwa katanya beliau batuk aja tuh setan atau jin itu sudah takut dengannya gitu. Oke, ada beberapa poin yang ingin kita bagi di sini adalah, sebentar, ini banyak ya, jadi kalau saya bacakan babnya mungkin teman-teman nanti bisa cari bukunya sebagai hasanah keilmuan, yaitu adalah jin ya, sebuah hakikat bukan khurafat. Di sini ada bab bagian pertama, kemudian kesurupan, cara mengobatinya, kemudian penampakan setan di hadapan para nabi, anarkisme setan atas diri manusia, kemudian ada hati dan tipu daya setan, kemudian dari mana datangnya setan, terus ada benteng gaib. Ini luar biasa nih, benteng gaib. Bagaimana kita membentengi kita, keluarga kita, rumah kita dari gaib. Di sini akan dikupas tuntas, jelas dengan dalil-dalil syar'inya. Kemudian ada penutup. Oke, pertama saya tandain beberapa. Tentunya saya hanya ringkas saja, tidak semuanya saya bisa jelaskan. Yang pertama, Syekh Wahid Abdus Salam Bali, dia menukil di sini bahkan anjuran untuk kita semua bahwa zikir keluar rumah. Jadi pada saat kita mau keluar rumah itu ada anjurannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika keluar dari rumah, ya, ini ucapannya. Barang siapa yang mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Oke, biasa pasti kita hafal itu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Tiada daya dan upaya selain dengan kekuatan Allah. Nah, jadi di sini diuraikan, kepadanya akan dikatakan bahwa kamu akan dicukupi, kamu akan dilindungi, kamu akan dicukupi, kamu akan dilindungi, kamu akan diberi petunjuk. Lalu
setan akan menghindarinya. Setan akan menghindarinya. Pada saat kita keluar rumah baca doa itu, setan akan menghindarinya. Dan setan ini akan berkata kepada setan-setan lain. Apa dia katakan? Bahwa kalian setan tidak akan mampu menggoda orang yang telah dicukupi dan dilindungi dan ditunjuki. Itu perkataan setan. Jadi setan ngomong ke teman-temannya bahwa kamu tidak akan mampu seseorang yang telah dicukupi, dilindungi dan ditunjuki. Kemudian zikir ketika memasuki rumah. Syekh Wahid Abdus Salam Bali juga menulis di bukunya ini bahwa dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya dan dia berzikir kepada Allah ketika masuk dan ketika makan. Apabila orang masuk ke rumahnya, dia berzikir kepada Allah pada saat masuk dan makan, maka setan akan berkata kepada bala tentaranya. Apa setan katakan? Tidak ada tempat bermalam dan tidak ada bagian makan malam bagi kalian. Kasihan. Jadi kalau kita berdoa dalam buku ini, setan akan bilang tidak ada tempat bermalam dan tidak ada tempat makan malam. Kasihan. Dan itu yang harusnya kita jalani. Kemudian, apabila orang itu masuk ke rumah tanpa zikir kepada Allah, setan akan berkata kepada bala tentaranya. Apa yang dikatakan? Pada malam ini kalian menemukan tempat bermalam dan makan malam. Nauzubillah min zalik. Jadi di sini pakar ruqyah internasional ngasih tahu kepada kita bahwa kalau kita masuk ke rumah, bahwa kalau kita mau makan, berdoa, zikir kepada Allah. Nah, lalu di sini dimasukkan di dalam bukunya bahwa dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang memasuki rumahnya, ya, hendaknya dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka khairal mauliji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Nah, itu biasa. Itu pasti ya teman-teman banyak yang hafal. Ketika masuk baca doa bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Tuh. Jadi doanya itu ada dengan nama Allah kami masuk, dengan nama Allah kami keluar, dan kepada Tuhan kami berserah diri. Lalu mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam buku ini tegaskan bahwa kalau kita mau masuk rumah, ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan akan pergi, dibilang nggak ada tempat bagi kita, nggak ada tempat makan bagi kita. Di sini dibuka. Ini pakarnya yang bicara nih. Saya hanya menyampaikan saja bagi teman-teman. Oke. Ada berapa yang kemudian lagi. Di sini katakan zikir ketika kita singgah pada sebuah tempat. Jadi kalau kita pergi ke sebuah tempat yang mungkin kita nggak tahu apa itu angker, apa itu serem, atau hati kita nggak nyaman di tempat itu, di sini dikasih zikirnya yang sebetulnya mungkin teman-teman banyak yang tahu pasti. Zikirnya itu adalah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa saja yang Dia ciptakan. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa saja yang Dia ciptakan, yang menciptakan Allah. Jadi kita berlindung kepada Allah. Nah, di sini niscaya tidak ada sesuatu apapun yang akan membahayakannya hingga dia beranjak dari tempat itu. Jadi teman-teman, ini ada tips dari Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Kalau kita kemana-mana, coba hafalkan, dilafazkan A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi kalau teman-teman yang suka baca ratib, ada juga tuh A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lalu ada yang menarik, zikir ketika makan dan minum. Dari Amr bin Abu Salamah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada saya, kata Amr bin Abu Salamah, wahai anakku, sebutlah nama Allah
dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah dari makanan yang dapat kamu jangkau. Jadi di sini dijelaskan bahwa makan dengan menyebut nama Allah sebelum makan. Sebelum makan menyebut nama Allah dan menggunakan tangan kanan. Gitu. Nah, lalu Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang di antara kalian makan, hendaknya dia menyebut nama Allah pada awalnya. Dan jika dia lupa menyebut nama Allah, jadi kalau kita makan kita lupa menyebut nama Allah, kita lupa baca bismillah, maka hendaknya dia menyebut nama Allah pada awalnya. Dan jika dia lupa menyebut nama Allah pada awalnya, hendaknya dia mengucapkan bismillahi awal wa akhir. Gitu. Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Kemudian ada zikir ketika bersin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bersin, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau bersin atau bahasa kita bangkis, nyebutnya alhamdulillah. Nah, segala puji bagi Allah. Dan saudara atau temannya yang mendengar itu hendaknya mendoakan yarhamukallah. Jadi kalau kita bersin, saya bersin nih, alhamdulillah. Lalu ada teman saya bilang yarhamukallah. Artinya itu semoga Allah merahmatimu. Ya kalau kita udah didoain, kita balikin. Jika saudara begitu, maka hendak orang yang bersin yang telah mendengar doa dari temannya mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah menunjuki kamu dan memperbaiki keadaan kamu. Oh, langkah indah kan? Jadi kalau kita bersin, kita memuji Allah, orang yang dengar doain kita balikin, doain dia. Masya Allah. Gitu saudara. Jadi ini masih banyak mau kita buka lagi. Kemudian Syekh Wahid Abdus Salam Bali juga beritahu kita bahwa berwudu. Sihir tidak akan berpengaruh terhadap seorang muslim yang berwudu. Sihir tidak akan berpengaruh terhadap seorang muslim yang berwudu. Hal ini disebabkan seorang muslim yang berwudu akan dijaga oleh para malaikat utusan Allah. Artinya, sucikanlah jasad ini, niscaya Allah akan mensucikan kalian. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba tidur di malam hari dalam keadaan suci, melainkan bermalam bersamanya malaikat di benda yang melekat padanya. Tidaklah hamba tersebut berbalik atau bergerak saat di malam hari, kecuali malaikat akan berkata, ya Allah, ampunilah hambamu ini karena sesungguhnya ia tidur dalam keadaan suci. Jadi teman-teman, ini nasihat dari bukunya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Sebisa mungkin kita jaga wudhu. Kalau misalnya mau tidur pun kita berwudhu dulu. Karena memang di sini di buku ini juga dijelaskan bahwa berwudhu itu sangat dianjurkan sebelum kita tidur. Nah, kemudian amalan sebelum tidur, halaman 689. Berwudhu sebelum tidur, membaca ayat kursi dan terus berzikir kepada Allah hingga Anda merasa mengantuk. Jadi kalau kita sebelum tidur nih, kita biasain wudhu dulu. Setelah wudhu baca ayat kursi. Habis baca ayat kursi kita zikir, subhanallah wa bihamdi, apa aja kita zikir hingga kita merasa ngantuk. Maka dalam hadis sahih disebutkan bahwa setan pernah berkata kepada Abu Hurairah. Jadi setan ngomong sama Abu Hurairah, ya kan? Nah, setan ngomong begini, artinya, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia terus mendapatkan penjagaan dari Allah. Saya ulang, barang siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia terus mendapatkan penjagaan dari Allah. Dan tidak ada satu setan pun yang bisa mendekatinya hingga pagi hari. Yang ngomong setan kepada Abu Hurairah. Setan bilang ke Abu Hurairah bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia terus mendapatkan penjagaan dari Allah. Dan tidak ada satu setan pun yang bisa mendekatinya hingga pagi hari.
Lalu hal itu dibicarakan kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu apa kata Nabi? Kata Nabi adalah setan itu telah berkata jujur kepadamu, ya Abu Hurairah. Jadi setan itu telah berkata jujur sekalipun ia adalah pendusta. Ini setan bongkar kartu. Dia bilang kalau ada orang sebelum tidur baca ayat kursi, nggak ada yang bisa ganggu, nggak ada satu setan pun bisa ganggu. Sampai kapan? Sampai pagi hari. Sadaqallahul azim. Jadi teman-teman, ini banyak betul, cuman saya tidak bisa buka semuanya. Saya rekomendasi buat teman-teman yang mungkin ingin menambah khasanah keilmuan, ini bisa dibeli. Cetakan Ummul Qura, jadi kayak begini. Ini covernya, Ruqyah, Jin, Sihir, dan Terapinya. Ini masih cetakan baru. Ini cetakan 2019, Mak. Ini cetakan 2019 bulan Oktober, masih baru. Kemudian ada satu lagi sebelum penutup. Jadi ini rahasia. Ini rahasia. Syekh Wahid Abdus Salam Bali kasih tahu rahasia kepada kita. Dia bikin tabel ya. Jadi gimana cara kita kenali musuh kita nih? Saya tunjukin sebentar. Ya. Terakhir, kenalilah musuh Anda. Saya bacain ya. Kenalilah musuh Anda, musuh kita nih. Ya kan? Kenali musuh Anda. Saya bacakan. Di bawah ini adalah maklumat tentang musuh bebuyutan Anda. Ditulis begitu, yaitu iblis. Oke, iblis. Nah, namanya adalah iblis. Keluarganya Togut. Tingkatan penjatah terbesar. Jalan hidupnya berkelok dan patah. Tempat duduknya di pasar-pasar. Rambunya fatamorgana dan tipuan. Pakaian seragam semua warna seperti bunglon. Setiap tempat dia mempunyai warna. Istri di dunia, istrinya iblis di dunia, yaitu perempuan yang pamer aurat dan telanjang. Negerinya di mana? Negerinya di hati orang-orang yang lalai. Tempat yang abadinya di mana? Di neraka jahanam, seburuk-buruk tempat dia kembali. Distriknya di mana? Distriknya di mana? Distriknya tempat yang tidak disebut nama Allah. Jadi kalau ada rumah tidak disebut nama Allah, di tempat yang tidak ada kata Allah atau azan atau dengar doa-doa, itu adalah tempatnya. Distriknya. Wah, serem juga distrik. Kemudian modal dia apa? Modal dia tuh angan-angan. Musuh di dalam perjalanan siapa? Musuhnya dia di dalam perjalanan adalah kaum muslimin. Motonya dia dalam menjalankan tugas apa? Kemunafikan sebagai puncak moral. Munafik puncak moral, motonya dia. Ini dibongkar di sini. Orang yang dia cintai siapa? Orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Orang yang dibenci sama jin siapa? Orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Orang yang ditakuti siapa? Oleh dia, oleh jin. Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang menggoyahkan jin apa? Istighfar. Jadi sebelum saya lanjutin, saya pernah baca di satu riwayat bahwa Nabi Muhammad dalam satu majelis pernah membaca istighfar ini sebanyak 100 kali, yaitu Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kita tak lepas dari salah. Kita nggak pernah bisa bebas dari kesalahan. Kita nggak bisa bebas dari dosa, dari berbohong, dari segala macam dosa. Oleh karenanya jangan bosan-bosan. Rabbil firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullah. Ini saya bukan ceramahi, paling tidak kita sharing saja. Yang bicara di sini bukan yang paling alim, bukan yang paling banyak ilmunya, bukan. Jadi tujuan saya membuat video ini kita berbagi. Saya punya buku, saya bisa baca, saya bisa bagi ke teman-teman. Apa sih manfaatnya? Biar jadikan video ini atau video-video berikutnya itu bisa jadi satu ladang amal baik lah gitu. Tidaknya kita hidup tidak lama, ya saya belum tentu tahu video ini bisa jadi pada saat saya wafat tetap masih ada video ini. Saya ingin menggoreskan apa ya, entah itu tulisan, entah itu video, entah itu pemikiran yang bisa bermanfaat. Oke, saya lanjutkan. Rumahnya di mana iblis itu?
Rumahnya ada di toilet dan kamar mandi. Rumahnya toilet dan kamar mandi, guys. Oke, kemudian tulisannya apa? Tulisannya adalah tato. Sifatnya apa? Sifat iblis. Sifatnya tidak kesana dan tidak kemari, sesuai dengan kepentingannya. Dia nggak jelas sesuai kepentingannya. Kemudian awal kemunculannya, ketika enggan bersujud. Awal kemunculannya kapan? Dia itu ketika enggan bersujud kepada Nabi Adam. Jadi awal-awal dia disuruh sujud dengan Nabi Adam oleh Allah, dia nggak mau, disitulah kemunculannya. Awal kemunculannya ya kan, dia merasa lebih mulia. Nah, kemudian sahabat terdekatnya siapa? Yaitu orang-orang munafik. Ini rumus nih, sahabat terdekat jin atau iblis adalah orang-orang munafik. Kemudian sumber rezekinya dia mana? Harta yang haram. Kemudian ruang operasionalnya apa? Tempat-tempat bernajis dan tempat-tempat maksiat. Pelayannya siapa? Menyuruh dan menganjurkan yang mungkar. Perintahnya apa? Perintah kepada yang keji. Agamanya apa? Kafir. Jabatannya apa? Pemimpin umum orang-orang yang dimurkai dan yang tersesat. Masa pelayanannya gimana? Hingga hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat itu adalah masa pelayanan jin, iblis, saudara-saudara. Kemudian arah perjalanannya apa? Arah perjalanannya adalah jalan ke neraka. Kemudian untuk dalam perniagaan apa tuh? Perniagaan dia apa? Yaitu sia-sia dan belaka. Jadi hanya tipuan saja. Rekan berpetualang. Dia punya rekan berpetualangan, yaitu setan dari kalangan jin dan manusia. Jadi setan itu perbuatan, jin dan manusia itu adalah makhluk Allah. Jadi ada orang yang setan loh, itu perbuatannya setan. Auzubillah min zalik. Ingat, saya bukan dakwah, saya hanya berbagi saja. Kemudian jenis kendaraan setan itu apa? Jenis kendaraan iblis itu apa? Yaitu kebohongan. Nah, upahnya apa? Upahnya adalah dosa. Alat komunikasinya apa? Yaitu ghibah, adu domba, dan memata-matai kesalahan orang lain. Itu alat komunikasi setan ternyata, saudara. Wah, ini pelajaran berharga nih. Lalu apa? Makanan favoritnya? Makanan favoritnya daging orang mati atau ghibah. Itu makanannya. Auzubillah min dzalik. Penopangnya apa? Sesungguhnya tipu daya setan sangat lemah. Dia nggak bisa, dia nggak kokoh, dia lemah. Alat berburunya apa? Setan punya alat berburu, yaitu kaum perempuan. Hobinya apa? Menyesatkan dan menjerumuskan. Cita-cita setan apa? Semua orang menjadi kafir. Lalu penghabisannya gimana? Hingga hari yang sudah diketahui, yaitu hari kiamat. Perbuatan yang disukai oleh setan, iblis, yaitu homoseksual dan lesbian. Lalu password untuk menjadi pengikutnya. Ini ada password untuk menjadi pengikutnya. Apa itu? Yaitu aku. Sebagai kalimat orang yang sombong. Kalau nggak karena aku, kalau nggak karena saya, nggak bakal jadi. Aku. Dia membanggakan dirinya, saudara. Jangan bangga, saudara. Nah, para penyanyi siapa? Aktris dan aktor. Jadi artis ini masuk para penyanyinya iblis di sini. Kemudian janjinya apa? Dia menjanjikan kemiskinan. Yang membuat dia menangis apa? Jadi terakhir ini di dalam tabel buku ini, yang membuat jin dan setan menangis adalah ketika seorang hamba bersujud. Jadi kalau kita menyembah Allah, kita ikhlas salat kepada Allah, zikir pada Allah, game. Jadi dalam buku ini baru sedikit sekali yang bisa saya bagi, sangat sedikit sekali. Ini ada berapa halaman ya? Ini total buku ini kurang lebih ada 709 halaman, dan ini luar biasa. Ini enak banget kalau dibaca buat teman-teman yang ingin teman-teman yang suka di dalam ruqyah, ingin bantu orang. Di sini ada pakem-pakemnya, di sini ada cara-caranya.
dan nggak gampang. Di sini cukup ketat. Gimana cara pengobatannya, bagaimana cara yang harus dihindari, jangan sampai kita mengobati orang dengan cara yang salah gitu. Jadi di sini semua lengkap betul. Saya rekomendasi buku ini bisa dibeli di mana saja, online juga ada, di nggak tahu di Gramedia atau ada apa enggak, saya belum cek. Jadi dekatlah kita kepada Allah. Kita nggak tahu gangguan setan seperti apa, kita nggak tahu kita nggak tahu efeknya mereka kayak gimana ke kita gitu. Paling nggak yuk mulai saat ini lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, lindungi orang-orang yang kita sayang. Dari apa? Dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi ada doanya kalau kita khawatir kemana, a'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi sekian yang bisa saya bagi, hanya sedikit saja, jadi mohon maaf tidak begitu detail, tidak begitu dalam, tapi boleh buku ini teman-teman bisa dapatkan. Jadi sekian aja yang bisa saya bagi. Insya Allah ke depan kita akan bagi-bagi lagi berapa ilmu. Ini ada guru saya nanti Habib Rizik yang bisa kita share tentang tulisannya, pemikirannya, ada juga dari sirah-sirah Nabawi. Jadi video ini hanya bersifat ringan saja, bersifat ngobrol-ngobrol saja. Dan juga jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Hendra Studiografi. Jadi tulisan di sini Hendra Studiografi, bisa di subscribe YouTube-nya. Jadi sedikit-sedikit kita pengen mulai berbagi pemikiran lah, gitu ya. Dan juga nanti mungkin ada podcast dengan teman-teman, ada podcast bincang-bincang tukar pikiran. Ya kita coba manfaatkan lah teknologi yang ada saat ini. Oke, teman-teman, saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah, kata-kata yang salah, mohon maaf. Ini hanya sekedar sharing saja. Baik, mungkin itu aja. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.